Tuhan. Silakan ambil tempat duduk, penuhi dulu yang ini apa namanya? Ini buat apa? Yang belakang bisa biar depan ya. Tapi sih bisa nih. Oh, Coba dilonggarin deh itu tetap aja sama. Yang di luar masih ada. Oke. Oke, kita akan segera mulai dengan doa pembukaan dulu. Dapat berdiri, bersatukan hati kita. Kita akan berdoa agar Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kita. Oke, kita akan berdoa. Kita naikkan yang dulu. Engkaulah
bahwa Allah kami Allah yang Maha Kasih, yang mengasihi kami ketika kami masih bersalah, ketika kami masih berdosa. Engkau sudah mengasihi kami. Pada saat ini Tuhan, kami umat-Mu datang untuk memuji memuliakan Engkau, menyembah Engkau dalam kebaktian kami pagi ini. Kami berdoa Tuhan dan bersyukur untuk hari yang indah, hari yang cerah yang Kau karuniakan kepada kami pagi ini. Untuk kesehatan yang kami dapatkan sehingga kami bisa datang ke tempat ini. Untuk segala yang Kau berikan pada kami pagi ini, maka sepanjang minggu ini Engkau demikian mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bagi teman-teman kami, saudara kami yang masih dalam perjalanan. Tuhan juga tibakan dengan selamat, dan kami bersama-sama dapat memuji, memuliakan Engkau, menyembah Engkau, mendapatkan firman-Mu, mendapatkan rema Tuhan pagi ini, supaya bekal kami ke minggu-minggu berikutnya. Kami hidup di dalam Engkau. Tuhan kami yang hidup. Terpuji nama-Mu Tuhan. Bapa, saat ini kami tahu bahwa segala beban-beban kami yang kami bawa, kami tidak mau bawa pulang lagi. Engkau taruh di kaki-Mu Tuhan, sehingga kami pulang boleh dengan keadaan bebas merdeka. Karena Engkau mengasihi kami, karena Engkau membekali kami, Engkau mengingatkan setiap langkah hidup kami untuk menjadi lebih baik. Di dalam Roma 8 ayat 28 mengatakan, sekarang kita tahu bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil dalam nama Tuhan sesuai dengan rencananya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sudah memilih kami dari awal, dan sampai saat ini kami tidak mau melenceng ke kiri ke kanan. Kami mau memegang dan berjalan di jalan-Mu saja Tuhan. Tolong kami Tuhan. Kalau kami lemah, Engkau kuatkan. Kalau kami sakit, Engkau sembuhkan. Kalau kami tidak berdaya, Engkaulah sumber kekuatan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, Maha Besar Engkau dalam kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami saat ini memulai kebaktian kami. Semua mengatakan, Amin.
Berikan sorak-sorak sekali lagi buat Tuhan kita, saudara. Sekali lagi kita katakan hanya Kau yang
Haleluya Tuhan. Siapa yang merasakan kalau Raja Tuhan kita adalah Raja yang luar biasa? Amin. Haleluya Tuhan. Kau sungguh dahsyat Tuhan, Kau sungguh luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Biarkan pada pagi hari ini kami menyadari hal itu Tuhan. Kalau Kau tetap setia Tuhan di setiap musim dalam hidup setiap dari kami Tuhan. Kalau segala sesuatunya ada di dalam hidup kami Tuhan, itu adalah pemberian Kau Tuhan. Untuk setiap kesempatan Tuhan, bahkan untuk hari ini kami dapat ke gereja pun Tuhan, itu adalah pemberian dari Kau Tuhan. Kami mau mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan.
your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Oh, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and
Sanggupan-Mu Tuhan hidup dalam kami Tuhan, nyata dalam kami Tuhan, dan kami rasakan Tuhan. Dan itu sangat membantu kami, sangat menolong kami untuk melewati hari-hari, waktu-waktu yang gak mudah ini Tuhan. Bangkitkan kami senantiasa Tuhan, karena kami percaya Roh-Mu yang di dalam kami, kekuatan-Mu yang di dalam kami, kasih-Mu yang di dalam kami, membangun kami, menguatkan kami, membuat kami menjadi dynamit Tuhan, dinamos Tuhan, buat kami menjadi kuat dalam kelemahan kami. Roh-Mu menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Amin. Haleluya. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat memulai hari bulan Maret ya. Saya percaya bahwa setiap bulan kita ada sesuatu yang baru, tema dan sebagainya. Dan di dalam bulan ini yang saya berpikir dari waktu kemarin kita juga udah bahas mengenai kasih ya. Kemarin Bapak David bicara mengenai kasih, dan di dalam bulan ini kita banyak akan berbicara mengenai kasih. Coba bilang kiri kanan, mengenai kasih. Mengenai kasih. What is love is? Apa sih kasih itu? Bagaimana peranan kasih? Seberapa pentingnya kasih? Mengapa Tuhan mengatakan bahwa hukum yang pertama dan utama adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama? Kenapa itu jadi hukum yang pertama dan yang utama? Hidup dalam kasih. Dan Tuhan mau kita hidup di dalam kasih. Coba bilang kiri kanan, Tuhan mau kita hidup di dalam kasih. Kita buka di firman Tuhan. Boleh dibalik-balik. Di 1 Korintus 13, ya itu firman mengenai kasih, saudara. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan demikian. Belum, masih yang satu. Ayat 1. Temanya mengenai kasih, ya. Sekalipun sama-sama 2, 3 ya. Sebentar, jangan pindah. Hah? Oke. Masih yang satu. Kepindah sendiri kan? Oke, buka Alkitab aja. Sudah? 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 Yang sudah baca. Yuk. Ini berbicara mengenai sekalipun kita bisa berkata-kata dengan semua bahasa, dari bahkan bahasa yang manis, bahasa yang buruk, semua bahasa kita canggih saudara ya, bisa berkata. Tapi kalau kita nggak mempunyai kasih ya, atau sekalipun kita pintar berkata-kata saudara, bermain kata, tapi kita nggak punya kasih ya, itu seperti gong berkumandang dan tangan jadi nggak ada kosong saudara, keras tapi nggak ada isinya ya. Next, yang kedua, ayat 2 udah ada di sini, kita baca sama-sama. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ya. Saudara ingat seorang yang dia bilang, Tuhan saya sudah lakukan segala sesuatu, terus siapa kamu? Saya tidak mengenal Engkau. Mungkin kita seperti ini, kita punya karunia yang banyak, kita melayani luar biasa. Bahkan kalau saya bilang karunia bernubuat seperti orang yang tahu masa depan, orang yang tahu rahasia Allah yang tersembunyi. Tapi di situ kamu tidak berguna sama sekali. Sekalipun kamu memiliki pengetahuan, mungkin sebagian dari kita udah sekolah sampai S1, S2, S3, ya.
Tetapi kalau kamu nggak mempunyai kasih, enak sekali, kamu sama sekali tidak berguna, ya. Sekalipun, nah ini, sekalipun kamu punya iman, kita doain orang langsung sembuh, ya. Kita bisa memindahkan gunung. Dan di sini dikatakan iman yang sempurna. Kalau kamu udah punya itu, tapi kamu nggak punya kasih, kamu nggak berguna. Seberapa besarnya buat Allah kasih itu pentingnya. Bagaimana kehidupan kita, keberhargaan kita, atau membuat Allah itu melihat kita berguna atau tidak, penting atau tidak, hebat atau tidak, itu tolak ukurnya cuma satu, saudara, kasih. Coba bilang kiri kanan, kasih. Yang ketiga, 2, 3 ya. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun gak ada gunanya juga. Mungkin kita merasa saya udah banyak memberi, ya. Saya udah membagi-bagikan segala sesuatu, bahkan saya kasih nih hidup saya nih untuk dikorbankan. Tapi kalau dasarnya bukan kasih, di sini dikatakan gak ada faedahnya, yang artinya gak ada gunanya. Coba bilang ke kanan, gak ada gunanya. Ya. Waktu kita mengerti bahwa pentingnya kasih dari semua pengetahuan kita, pelayanan kita, rohaninya kita, bahkan begitu berimannya kita, begitu generousnya kita, bahkan kita mau berkorban nyawa kita, kalau nggak ada kasih, semuanya nggak berguna. Itu saya merenungkan hal ini, betapa pentingnya kasih dalam hidup kita. Amin. Saya mau bagikan nanti, sudah ini ada beberapa hambanya akan membagikan yang lain, tapi saya mau bagikan mengenai 1 Korintus 3, 13 ayat 7. Boleh balik slide ya. Ada di sini dulu deh. Di sini katakan gini. Kasih ya, dia itu berarti kasih ya maksudnya. Kasih menutupi segala sesuatu. Kasih percaya segala sesuatu. Kasih mengharapkan segala sesuatu. Kasih sabar menanggung segala sesuatu. Saya ulang. Kasih menutupi segala sesuatu. Kasih percaya segala sesuatu. Kasih mengharapkan segala sesuatu. Kasih sabar menanggung segala sesuatu. Ini 4 hal yang saya mau sharing pada pagi hari ini, saudara ya. Bicara mengenai yang pertama. Nah, kasih menutupi segala sesuatu. Nextnya boleh. Kalau di dalam bahasa Inggris, di situ dikatakan love bears all things. Ya, nah itu dia. Wait. Love bears all things. Jalan ya nih. Oke. Terus atau sebenarnya artinya love never give up. Kasih itu nggak pernah menyerah. Menutupi segala sesuatu di dalam bahasa Yunani-nya artinya di sini pada dasarnya bahwa itu disebut dengan stego, artinya menutupi, memberi atap, memberi perlindungan, menutupi dan bertahan dalam segala masalah. Ulangi, arti sebenarnya dikatakan kasih menutupi segala sesuatu. Kata menutupi ini meaningnya adalah menutupi, memberi atap, ya, memberi perlindungan, penutup dan bertahan dari semua masalah. Kecenderungan kita sebagai manusia, kita senangnya membuka masalah atau kesalahan orang, ya. Bahkan kita sering mengekspos kesalahan orang. Sebenarnya firman Tuhan mengatakan kasih menutupi segala sesuatu adalah bukan tujuan utama kasih, yaitu mengekspos masalah orang, tetapi berdoa
Bahkan ada beberapa orang bukan hanya diekspos, ya sekarang kan sering hoax dan semuanya serba dieksploitasi saudara ya. Bukan mengeksploitasi, bukan menertawakan, bahkan mengutuk kesalahan orang. Ya. Khususnya di dalam rumah tangga, keluarga, pelayanan, pekerjaan kita. Kadang-kadang kita tahu keburukan orang-orang, bahkan orang-orang yang dekat dengan kita. Tanpa sadari kita terbiasa membicarakan keburukan dan mengumbar-umbarkannya. Tanpa sadari kita akhirnya tanpa disadari, ya. Saya mau katakan mungkin kita tidak sadar kalau firman Tuhan kasih menutupi segala sesuatu. Berarti kasih tidak menertawakan, kasih tidak mengutuk, kasih tidak mengekspos, kasih tidak mengeksploitasi, ya. Tetapi kita harus serahkan untuk tangan Tuhan. Dan kita harus memilih untuk tidak memusiknya, memikirkannya dan membicarakannya, tapi kita mendoakan. Amin. Kalau kita mengerti kasih yang tidak menutupi, yang seharusnya menutupi. Kadang-kadang orang yang tidak kita sukai, kalau kita sukai mungkin apalagi kopen, teman dekat ya, kita tutup-tutupin masalahnya. Tapi kalau nggak deket, kita buka-buka masalahnya ya. Waktu kita merasa bahwa kita nggak senang sama seorang, kecenderungan kita mengekspos kesalahannya dia, kecenderungan kita menyerahkan dia untuk orang lain hakimi dengan apa yang kita tahu. Kita tahu bahwa kesalahan atau ketidaksempurnaan itu milik kita. Kesempurnaan dan ketidaksalahan adalah miliknya Tuhan. Amin saudara. Dan kita mengerti, kalau kita mengerti mengenai kasih, kita mengerti satu hal bahwa Tuhan mau kita lebih banyak berdoa untuk orang-orang yang menurut kita banyak melakukan kesalahan, khususnya kepada kita. Ya, kita tidak menaruh persepsi buruk terhadap orang itu. Dan kita tidak menaruh persepsi buruk kepada orang itu dalam lingkungannya, ya. Kadang-kadang tanpa kita sadari, kita justru mengumbar masalah orang itu. Tanpa kita sadari, kita justru sudah menghakimi dia dengan membicarakannya. Saudara, kalau bicara mengenai kasih menutupi segala sesuatu, di situ dikatakan bahwa kasih itu menutupi itu adalah perlindungan. Jadi salah satunya perlindungan. Terus dikatakan perlindungan itu diumpamakan seperti atap yang menahan hujan atau dinding yang melindungi dari angin. Kasih adalah pelindung dan pertahanan, menanggung segala macam bahaya dari luar. Ya. Jadi kalau kita mau melihat bahwa khususnya orang mengasihi Tuhan, mengasihi sekeliling kita, orang-orang yang apalagi yang kita kasihi mau terlindungi, coba kita cover dia, menutupi segala sesuatu. Kadang-kadang banyak sekali saudara, ada satu orang dia berbuat salah, dia berbuat dosa, kita umbar dosanya. Pada waktu dia bertobat, rumor sudah di mana-mana. Lebih sulit dia bertobat pada waktu bukan hanya dia deal dengan dosanya dia, tetapi dia harus deal dengan rasa malunya dia. Dia harus deal dengan judging orang-orang di sekitarnya yang sudah menghubung dia. Mungkin bukan dengan kata-kata, tetapi dengan pandangan, tetapi dengan ngomongin di belakang, saudara. Amin, saudara. Amin. Yang kedua, bicara mengenai kasih, percaya segala sesuatu. Ya. Percaya segala sesuatu. Paulus menegaskan bahwa kasih percaya segala sesuatu itu maksudnya selalu percaya bahwa ada sisi baik dan positif dari semua orang dan juga keadaan. Ya. Jadi kalau di sini dikatakan
Kata percaya itu ya di dalam bahasa Yunani-nya adalah pisteuo, yang biasanya diterjemahkan dengan iman. Nah, waktu kita mau melihat orang yang kita kasihi itu, yang sampai saat ini mungkin belum berubah-ubah, apakah itu orang tua kita, anak kita, teman kita, saudara kita, sahabat kita, nggak bisa berubah-ubah. Waktu bicara mengenai kasih itu percaya segala sesuatu, berbicara mengenai we have faith, kita punya iman untuk dia akan berubah, saudara. Kita punya iman untuk hal yang positif yang kita bisa yakini. Suatu waktu orang ini akan berubah, suatu waktu orang ini akan bertobat, suatu waktu orang ini akan nggak seperti saat ini. Walaupun saat ini yang kita lihat bahwa udah begini-gini terus ya, ini orang bisa bertobat nggak ya? Kayaknya mesti Tuhan sendiri yang turun tangan untuk pukul dia. Ya kadang-kadang mungkin kita berpikir seperti itu. Tapi waktu kita bicara mengenai kasih, kita nggak bicara mengenai judging, kita nggak bicara mengenai hakiman buat orang itu karena sudah melakukan kesalahan. Apalagi kalau kesalahannya kepada kita ya. Apalagi misalnya orang itu udah jelas-jelas, misalnya udah jelas-jelas ngutang gitu ya, nggak merasa bersalah lagi ya, pede lagi ya, atau dia seperti nggak terjadi apa-apa misalnya. Kita sakit hati kan? Gimana ya? Dengan Tuhan mengharapkan segala sesuatu. Suatu waktu dia bayar utang saya, atau suatu waktu dia akan berubah, bertobat, suatu waktu Tuhan akan bekerja dalam kehidupannya. Itulah kasih. Amin. Amin. Pada diem, amin kan? Bingung. Tuhan menghargai setiap manusia dan selalu memberi kesempatan untuk bangkit dari kegagalan. Kadang-kadang manusia mengenal ada sebutan apa? Second kesempatan kedua. Tetapi buat Tuhan ada 1000 kesempatan kalau saudara sungguh-sungguh mau bertobat. Bukan cuma second, bukan cuma 2, ada 1000 kesempatan. Amin. Dan ada 1000 kesempatan buat orang itu yang kita doakan dan kita imankan untuk berubah akan bertobat. Amin. Kalau kita punya pandangan seperti itu, ya, untuk kita mau melihat kesempatan demi kesempatan buat orang yang kita keselin mungkin ya, yang banyak berbuat kesalahan kepada kita, saya percaya karena doa kita ada iman dan iman kita, orang itu pasti bertobat. Coba bilang kiri-kanan, pasti bertobat, pasti diubahkan. Karena ada doa yang pure, yang murni. Kalau saudara merasa orang tua saya nggak berubah-berubah, orang tua saudara pasti berubah. Amin saudara? Amin? Amin. Yang selanjutnya, kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Mengharapkan. Cara mengenai pengharapan. Next. Kata pengharapan ini, tidak berbicara mengenai pengharapan yang cenderung kita pikirkan ya. Mungkin karena misalnya, oh saya berharap saya dapat promosi, saya berharap saya dapat jodoh, saya berharap bahwa tidak hujan hari ini, saya berharap bahwa semua baik-baik aja. Bukan pengharapan seperti ini. Tetapi pengharapan ini berbicara mengenai satu pengharapan dari keputusasaan kita. Ya. Kadang-kadang kita sedang mengalami masa-masa yang sangat sulit dan gak ada lagi jalannya. Tentu pengharapan yang bicara mengenai Tuhan, ya, sebuah harapan yang mustahil. Ya. Tapi kita bilang ini cuma bisa terjadi, ini cuma bisa nyata kalau Tuhan yang campur tangan. Sehingga kita akan berdoa dan kita akan mengucap syukur, akan berdoa dan mengucap syukur, dan kita akan mengatakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, karena pengharapan yang firman Tuhan kasih di dalam kasih ini adalah bicara mengenai pengharapan yang memiliki iman yang tidak goyah. Saudara percaya kalau kita lagi
untuk jalan, mustahil untuk jalan, kita tetap jalan. Karena kita tetap punya pengharapan bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Amin. Kalau saat ini saudara sedang mendoakan sebuah masalah, kondisi kehidupan, kondisi keuangan, apa saja yang buat saudara mustahil, firman Tuhan bicara pada hari ini, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Jangan pernah berhenti berdoa, jangan pengharapanmu menjadi hilang. Bahkan kalau kita berdoa buat orang-orang yang terhilang juga, jangan sampai kehilangan pengharapanmu. Orang-orang yang sudah menghancurkan kita, jangan sampai kita hilang pengharapanmu. Terus berharap sampai harapan Anda dalam doa, sampaikan harapan kita dalam doa dengan iman sampai hal itu terjadi. Amin. Amin. Akhir. Kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Coba bilang kiri kanan, sabar menanggung segala sesuatu. Saudara, di ayat sebelumnya nanti ada kasih itu sabar, ada ya. Tetapi pengertian sabar next di sini ada beda dengan sabar yang di atas. Tapi sabar di sini kalau di atas itu artinya bukrotumeo ya, artinya sabar. Tetapi di ayat 7 ini artinya kalau di bahasa dasarnya bukan makrotumeo saja, tapi upomeno yang artinya bertahan. Sabarnya yang artinya bertahan dalam sebuah ujian atau tekanan. Itu sabarnya. Jadi bukan sabar, sabar deh, orang bikin marah saya. Bukan. Tetapi waktu kita sedang menghadapi ujian, tekanan yang sangat berat, kita sabar ada di dalam situ. Karena banyak orang gimana? Banyak orang merasa bahwa saya udah gak tahan, saya menyerah, saya mau selesai saat ini. Karena kita punya pilihan untuk tetap ada di situ, sabar menanggungnya, atau kita menyerah dan kalah. Sabar ini bukan hanya waktu kita bicara mengenai hubungan pasangan, saudara. Bukan hanya oh ya saya mau kalah deh sama keburukan pasangan saya. Ya deh, saya akan memberikan semangat pada pasangan saya supaya berubah. Ya deh, saya mau bertahan deh untuk hubungan ini. Ya deh, saya nggak akan melakukan hal-hal yang ini deh. Ya deh, bukan hanya itu. Sabar yang di dalam masalah ini adalah sabar seperti batu karang yang teguh, saudara. Jadi ada masalah pun kita tetap berdiri teguh dalam tantangan apapun yang dihadapi. Kita nggak goyah, saudara. Dan sabar menanggung segala sesuatu ini adalah kasih. Jadi benar firman Tuhan di awal tadi dikatakan, kita bisa punya semuanya, tapi kalau kita nggak ada kasih, semuanya itu omong kosong, nggak berguna. Kalau kita berbicara saat ini bahwa gimana ya Bu, saya kan manusia, saya kan bisa nggak sabar, saya bisa marah, saya bisa kecewa, saya bisa berontak, saya bisa blow up, saya bisa menyerah, saya bisa. Memang kita masih bisa. Kalau dicubit masih sakit kan? Kita belum, bukan malaikat kan? Kita belum mati kan, saudara. Tapi di sini waktu kita bicara mengenai kasih, kita selalu mengingat akan firman ini, mengingat akan kebenaran ini bahwa yes, saya akan sabar menanggung segala sesuatu. Saya belajar bahwa kalau kita mengalami, saudara, masa-masa yang sulit, ya, saya selalu ingat bahwa Tuhan itu dekat sama saya. Tuhan itu gak pernah ninggalin. Jadi istilahnya, misalnya ini berat banget, misalnya berat banget, kan dengan saudara, itu berat banget, saya gak bisa diangkat. Saya percaya ada tangan Tuhan yang pegang tangan saya, membantu saya mengangkat. Demikian juga kasih. Kalau saudara merasa nggak sanggup Bu, ini baru satu ayat loh saudara. Apalagi
firman Tuhan kan banyak ya saudara ayatnya. Baru satu ayat 7, 13 ayat 7. Ya. Tuhan, gimana saya menjadi pelaku firman? Satu ayat aja ini susah Tuhan. Gimana? Udah Tuhan, saya kira jadi orang Kristen. Saya nggak bisa deh jadi orang Kristen. Saya bukan Tuhan. Saya ingat ponakan saya dulu yang masih kecil, Nada, sekarang udah punya anak. Dia cuma bilang, Tante harus tahu, saya ini Nada. Saya bukan Tuhan Yesus. Saya nggak bisa menjadi Tuhan Yesus. Mungkin saudara juga mengatakan hal ini. Tuhan, saya ini Linda. Saya bukan engkau Tuhan. Saya nggak bisa lakukan hal itu. Saudara, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Berapa banyak mungkin dari kita untuk kita punya teman kita atau saudara kita punya masalah yang besar. Teman-teman kita yang wah menghadapi misalnya ada yang sakit cancer atau menghadapi masalah yang besar. Kita bilang sama dia, kalau saya ada di kamu saya nggak bisa menghadapi. Sama seperti itu. Mungkin kita nggak bisa menghadapi masalah orang lain, tetapi kita bisa menghadapi masalah kita. Karena firman Tuhan jelas ya dan amin. Tuhan nggak pernah memberikan masalah melebihi kekuatan kita. Amin saudara. Kita siapkan hati kita, ambil perjamuan kudus pada pagi hari ini. Makin kita fokus kepada karya di kayu salib, makin semangat untuk kita mengambil keputusan untuk mengasihi. Kalau kita melihat bagaimana Tuhan Yesus sabar menanggung segala sesuatu, bertahan menghadapi badai dalam hidup. Tuhan Yesus bisa bertahan menghadapi kesakitan secara fisik karena disiksa. Tuhan Yesus bisa bertahan dalam semua siksaan kepedihan, bukan hanya badan saudara, tetapi emosi dan perasaannya. Ketika dia harus terpisah dari hadirat Bapa di surga, kita nggak pernah mengalami seperti dia. Tapi ada di dalam situasi dalam hidup kita, di mana kasih itu diuji. Saudara, persoalan yang kita hadapi karena kasih kita diuji. Masalah yang kita hadapi karena kasih kita diuji. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama kita. Semua yang kita alami saat ini karena satu, kasih kita diuji. Mari kita bangkit berdiri. Baca ayatnya. Saya mau share ayatnya. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar surga. Ayat saya. Saudara, apapun ayat yang saudara dapat, Tuhan ingin mengatakan sesuatu. Tuhan mau yang terbaik buat hidupmu. Tuhan mau engkau mengalami kemenangan demi kemenangan. Tuhan mau engkau bukan hanya lebih dari pemenang. Engkau selalu, setiap hari, setiap waktu jadi pemenang. Karena Tuhan mau kita mengalami sukacita. Karena Tuhan mau kita bergembira bagi Dia. Kenapa Paulus dan Silas waktu dia dibelenggu kakinya, dipasung kakinya, dia bisa bernyanyi dengan sukacita. Dia bisa menyembah Tuhan dengan sukacita. Karena dia tahu bahwa upahnya besar di surga. Dia tahu bahwa semua yang kita alami adalah sementara. Dia tahu bahwa kasihnya lagi diuji. Di slide yang terakhir, saya tulis love never fail. Kasih gak pernah gagal. Kasih gak pernah gagal. Semua mungkin bisa gagal, tapi kasih gak pernah gagal. Waktu kita
komit kepada Tuhan. Tuhan, saya mau punya hidup yang mengasihi. Tuhan, saya mau belajar hidup di dalam kasih. Tuhan, saya tahu Tuhan bahwa saya nggak bisa menjalani kehidupan tanpa kasih. Deep down, di dalam hatimu yang terdalam, engkau berteriak untuk mendapatkan kasih. Mungkin engkau nggak mendapatkan kasih dari orang tuamu, ibumu, ayahmu, saudaramu, bahkan teman-temanmu. Bahkan kau merasa bahwa kau dibenci oleh mereka, dipergunakan oleh mereka. Kau merasa bahwa kasih mereka semua bersyarat. Kau merasa bahwa kau adalah orang yang jadi korban. Tapi hari ini, waktu saudara bergerak di dalam kasih terlebih dahulu, you will get all the love. Kamu akan mendapatkan semua kasih yang kau butuhkan. Waktu kau bergerak di dalam kasih, belajar untuk sungguh-sungguh memiliki kasih yang murni itu, kau akan mendapatkan banyak kasih. Mari angkat roti ini. Bapa yang di surga, kasih-Mu nyata di kayu salib 2021 tahun yang lalu. Kami tahu Tuhan bahwa apa yang sudah Kau korban, apa yang sudah terjadi, apa yang sudah Kau berikan bagi kami. Karena Kau lakukan itu dengan kasih yang murni, kasih yang tanpa syarat, kasih yang begitu besar Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau ambil roti ini, mengingat semua, menyadari, mengingatkan kembali Tuhan. Kami harus hidup dalam kasih. Kami harus belajar daily, setiap hari untuk hidup di dalam kasih. Kami mau angkat roti ini Tuhan dengan satu komitmen, mau hidup di dalam kasih. Terima kasih Tuhan untuk roti ini. Makanlah, berdoalah, dan mengucap syukur. Bapa yang di surga, kami mau angkat anggur ini Tuhan. Anggur yang merah, yang melambangkan darah, yang melambangkan dosa kami, kelemahan kami, ketidakmampuan kami, ketidakberdayaan kami, kekurangan kami Tuhan, kebodohan kami. Yesus datang ke dunia ini menebus kami Tuhan, mengangkat kami Tuhan, melayakan kami Tuhan. Hari ini Tuhan, kalau kami menyadari too much, terlalu banyak kebodohan kami, terlalu banyak kekurangan kami. Kami sudah banyak hidup tidak di dalam kasih. Sepanjang hidup kami penuhi dengan kemarahan, kekecewaan, ketakutan, kekhawatiran. Sepanjang hidup kami Tuhan, kami gak nyaman untuk tidur, kami pusing Tuhan. Kami memikirkan semua banyak kesalahan orang lain, susah untuk kami mengampuni. Bahkan kami tidak ada damai di dalam hati kami. Dan firman Tuhan mengatakan, Engkau menghapusnya menjadi putih seperti salju. Bapa yang di surga, kami mau angkat anggur ini Tuhan, untuk kami minum. Buat kami mempunyai komitmen untuk hidup di dalam kasih. Belajar untuk hidup di dalam kasih. Minumlah anggur ini. Berdoalah dan ucap syukurlah. Kasih.
kasih-Mu Tuhan, kami nggak bisa hidup di dunia ini. Kami nggak mampu Tuhan. We need you. Kami perlu Engkau. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Saya sangat diberkati pagi hari ini. Jemaat Bogor City Blessing diberkati pagi hari ini. Belum kita membagikan ucap syukur buat Pastor Bunda Hartaman yang sudah membagikan firman. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memberikan yang terbaik, saya informasikan bagi jemaat yang mau memberi bisa memasukkan ke dalam box yang sudah disediakan di itu belakang. Oke. Saya tanyakan jemaat yang belum mendapatkan amplop ada? Kalau belum ada silakan angkat tangan biar Asya bisa memberikan. Ada? Ucap syukur pagi hari ini. Mari kita satukan hati kita untuk kita berdoa, ucap syukur. Bagaimana kita bisa melakukan iman dan kasih. Mari kita satukan hati kita. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat kebaikan Engkau Tuhan. Dan di mana kami percaya kami mau memberikan yang terbaik dan kehidupan kami. Tuhan, pakai setiap daripada kami, jemaatku yang mau memberi Tuhan. Berkati setiap jemaatmu apa yang mereka lakukan. Mereka melakukan dengan iman dan kasih. Kami percaya Tuhan, setiap jemaat Kau berikan berkat yang berkelimpahan di dalam pekerjaan mereka, di dalam pelayanan mereka, di dalam sekolah mereka. Berkati Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan, untuk setiap persembahan kami akan pakai untuk memperluas belajar. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami memberi kesempatan untuk bisa memberi, melakukan. Kami bisa juga menabur benih di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami siap untuk memberi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Semua mengatakan amin. Mari kita lihat informasi City Blessing minggu ini. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir pada kebaktian hari ini, kami ingin menginfokan dan menghimbau jemaat untuk tetap dapat mengakses tayangan kebaktian secara online lewat YouTube channel CBC Bogor. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi ketua konsel atau ketua tim pelayanan. Happy birthday kepada Bapak Pangmulia
happy anniversary. Kepada Bapak Yosef dan Ibu Yohana Widodo Tuhan Yesus memberkati. See you next week and God bless you. Ada pengumuman tambahan. Pagi hari ini kita mengadakan pertemuan pelayan setelah ibadah. Yang kedua, diharapkan jemaat dapat ikut ambil bagian membagikan paket nasi untuk orang-orang yang di sekitar kita yang membutuhkan. Bagi jemaat yang nanti pulang bisa ambil paket tersebut, bagikan kepada mungkin teman, ada yang membutuhkan. Amin. Demikian pengumuman. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Anda. Haleluya. Jangan lupa ambil, saya sih mengharapkan kalau saudara sempat atau ingat, ambil foto saudara bagikan, karena ini buat multimedia, kita buat report. Kemudian ini semuanya datangnya dari saudara-saudara. Jadi memang kita kemarin kumpulin dana untuk minggu lalu Bapak Billy yang informasikan, dan kemarin terkumpul berapa lama? Hampir 900.000, dan pada waktu kita mau bagikan ternyata sudah lengkap 1 juta. Jadi kita setiap 1 juta, uang 1 juta kita bagikan. Jadi berharap bulan depan kita masih bisa kasih, saudara akan diberkati waktu saudara memberkati. Amin saudara, ini memberkati buat orang-orang di luar sana. Kemudian saya juga mau untuk setiap orang sampai di sini yang melayani pelayanan apa aja. Saudara yang belum melayani, belum ada di dalam pelayanan, nah nanti siap-siap untuk disamperin untuk melayani. Amin. Bukan melayani manusia, melayani Tuhan, ya. Jadi saudara saya nggak bisa melayani, setiap kita pasti bisa melayani. Amin saudara. Bapak bilang karena setiap kita pasti bisa melayani. Saudara yang sudah melayani, ya, bisa nanti setelah sudah melayani dan mau melayani, sekalian bisa sesudah ibadah ini kita kumpul 5 menit sampai 10 menit. Saya mau appreciate, saya mau berbicara sesuatu. Oke? Nah, kita setiap awal bulan kita berharap kita ada pertemuan pelayan juga. Amin? Siap? Semangat saudara. Saya juga minta nanti yang di belakang, yang di sekolah minggu dikasih tahu ya. PIC yang di belakang tolong kasih tahu. Oke. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk di dalam doa. Saudara, saya mau kasih kesaksian sedikit tadi malam, tadi sore, kemarin sore sih tepatnya, ibu saya jatuh, kepalanya kayak bocor, saudara. Darahnya keluar kemana-mana, berceceran di lantai, di tempat tidur dan di mana-mana, saudara. Panik sih, saudara, karena darahnya ngalir terus. Karena kepala ya, kalau badan nggak apa-apa, kan kepala, terus diangkat di tempat tidur dengan darah yang netes-netes. Terus kalau melihat darah kan kita takut ya, apalagi orang tua ya. Darah di ini aja takut, apalagi kalau darahnya di sepanjang rambut dan muka semuanya sini sampai kaki-kakinya semuanya udah kena darah semua. Dan dia panik, kita panik, semua panik. Bilang semuanya, pel semuanya beresin. Suruh tidur, nggak boleh gerak-gerak karena takut dia geger otak ya, jadi harus tetap diem. Namanya orang tua kalau tetap diem kan nggak bisa ya, susah ya. Inilah itulah. Dan tadi malam masih ngalir darahnya. Bapak Eklek datang ke rumah bawa ramuan Cina. Namanya Bapak Eklek? Yunan Payo. Tuhan bekerja melalui Yunan Payo, saudara. Balik Tuhan bekerja. Tuhan juga bekerja melalui Ko Eklek yang bawa tenaga ke rumah. Saya padahal nggak
berangkat saya bingung, ini saya mau pergi ke gereja, mau khotbah, ini gimana kalau masih marah seperti ini ya? Saya cek, suruh belajar duduk, saudara kan tadi malam tidur, kebetulan pipisnya udah kemana-mana, untuk ada anak saya yang membantu, karena berat ya, si Oma itu kan berat, aku nggak kuat angkatnya, maklum sama-sama udah uzur. Angkat itu nggak kuat, ada Davina dan Dalin ya, banting semua udah penuh dengan pipis karena pipisnya kemana-mana. Pagi ini waktu saya bikinin permon, bikinin susu, saya lap lagi semua badannya. Saya lihat sebelum berangkat, saya mau pastiin sebelum berangkat semua aman, saudara kan kita mau ke gereja. Darahnya udah nggak netes, saya tadi ngomong sama Pak. Darahnya udah nggak netes. Jadi puji Tuhan, ibu saya nggak pusing, nggak muntah, udah malah pengen kerjain yang lain dia. Namanya orang tua ya susah dibilang. Akhirnya saya harus marah-marah sedikit, saudara. Tidur, nggak boleh ngapa-ngapain sampai saya pulang. Takut dia berdiri lagi jatuh ya, pusing ya. Jadi itu ya ada satu sukacita tersendiri, saudara. Amin. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau melakukan pekerjaan yang dahsyat dan ajaib dalam hidup kami Tuhan. Berdoa akan banyak ujian-ujian agar kasih kami diuji Tuhan, iman kami kepada Engkau diuji, keyakinan kami akan Engkau diuji. Kami mengerti mengenai arti dan peranan kasih dalam hidup kami. Bagaimana semuanya ini Tuhan, Allah dasarnya adalah kasih. Kehidupan kami dasarnya adalah kasih Tuhan. Membuat kami kuat, membuat kami bisa hidup, membuat kami bertindak, membuat kami mampu menghadapi semua tantangan di hadapan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau mengasihi kami mengasihi Engkau, dan kami mengasihi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara, sebelum kita tutup doa berkat, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kasih setia, penyertaan Tuhan, kasih Allah akan menyertai Engkau sekarang sampai Maranatha. Kita percaya, kita yakin semuanya akan mendatangkan kebaikan. Tuhan akan menyertai Engkau dan tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Dalam nama Yesus, semua yang kasih Tuhan. Amin. Oke, langsung aja ya, karena kan udah mesti bubar ya. Semua pelayan tetap di sini. Sekolah musik grup kalau mau doa dulu boleh. Yang di sekolah minggu dipanggil ke sini. Semua yang mau melayani juga bisa stay di sini. Saya kasih waktu